Kenalin, nama gue Irma. Sekarang gue menjadi project manager di perusahaan Garuda Indonesia. Kenalin, nama gue Irma. Sekarang gue menjadi project manager di perusahaan Garuda Indonesia. Berkat menjadi project manager, sekarang malam minggu gue nggak bakal kesepian lagi. Dan pada malam minggu kali ini, gue bakal ketemu salah satu klien, tapi lewat teleconference alias nggak ketemu. Ya, ketemu tapi lewat Skype. Ya, semoga pada malam minggu kali ini kliennya benar-benar sesuai, ada dan mundeng. Doain ya. Oke, jadi di sini saya akan memulai teleconference dengan salah satu klien saya. Ya, Jo, apakah kamu bisa mendengar suara saya? Ya, anggap aja bisa mendengar. Oke, kita mulai dari presentasinya. Jadi di sini kita bisa melihat contoh project charter, dan di sini kita bisa melihat informasi apa yang di situ, yaitu judul proyek, kemudian tanggal proyek berlangsung dan berakhir, kemudian objektifnya, kriteria, dan pendekatannya. Kemudian selanjutnya ada peran dan tanggung jawab dari masing-masing stakeholder yang ada. Kita bisa melihat posisi, kemudian juga ada peran di situ, dan juga komentar, entah itu komentar dari siapapun dari stakeholder. Dan di sini ada contoh dari stakeholder agreement, yang mana kita bisa lihat sendiri. Dan di sini ada contohnya juga dari business case, dari project nama, introduction-nya, objektif, kemudian critical assumpsi. Juga ada analisis dan rekomendasi yang akan dijalankan. Kemudian juga ada kebutuhan utama dari sebuah proyek itu. Kemudian juga ada dari estimasi budget dan analisis finansial, estimasi schedule, kemudian risiko dan biaya yang harus dibayar. Kemudian ada kontrak tentang proyek namanya, kemudian kontrak nama, kemudian skopnya, lokasi, periode, hasil dari proyek itu, schedule-nya. Kemudian ada standar dari applicable-nya, kriteria, dan requirement khusus. Kemudian ada enterprise environment factor, ada government itu industri, contohnya seperti itu, ada infrastruktur, kemudian kondisi marketplace juga diperlihatkan. Dan ini juga ada organisasi proses aset. Nah, ini ada beberapa. Dari sekian itu apakah Oke, jadi di sini sebelum kita bertemu dengan klien, pasti kita setidaknya harus mengetahui apa sih Project Integration Management itu. Nah, di sini ada outline-nya dari Project Integration Management yang saya buat. Yang pertama, apa sih Project Integration Management, proses di Project Integration Management, kemudian ada outline yang selanjutnya, developing project charter, developing project management plan, project execution, atau yang bisa dianggap direct and managing project work, monitoring and controlling, dan performing integration, change, and closing. Nah, apa sih project integration management? Jadi project integration management adalah proses dan aktivitas untuk mengidentifikasi, mendefinisikan, mengkomunikasi, mempersatukan, dan mengkoordinasikan variasi proses dan proyek manajemen proses grup. Nah, dia itu intinya mengkoordinasikan dari variasi proyek proses. Nah, contohnya seperti ini. Jadi, di Project Integration Management itu
dia adalah kunci sukses dari keberhasilan proses proyek karena dia merupakan sebuah inisiasi yang mana juga melibatkan semua scope yang ada atau knowledge area. Nah, selain itu meliputi manajemen interface yang melibatkan identifikasi dan memanajemen berbagai elemen proyek. Nah, maksudnya melibatkan koordinasi semua knowledge areas ada seperti ini. Jadi, seperti yang kita tahu di siklus life cycle proyek kemarin, ada inisiasi, planning, eksekusi, controlling, dan closing. Dan di integration management ini meliputi semua siklus ini. Kemudian juga mengkoordinasikan dari semua knowledge area, maksudnya adalah dari inisiasi ini kemudian menjadi bahan untuk plan scope management ini. Nah, selain itu kita bisa jelaskan. Jadi di overview project integration management ini terbagi menjadi 6. Jadi yang pertama yang akan dijelaskan project charter. Jadi project charter itu maksudnya adalah dokumen yang secara resmi mengakui keberadaan sebuah proyek. Kemudian di project management plan, input output yang kita dapatkan di develop project charter ini kemudian masuk input yang ada di project management plan. Dan project management plan adalah dokumen yang digunakan untuk mengkoordinasikan semua dokumen perencanaan proyek dan membantu membimbing. Kemudian ada direct dan management project work yang mana melibatkan pengelolaan dan melanjutkan pekerjaan yang dijelaskan dalam project management plan. Kemudian di monitoring karena seringnya perubahan, maka harus dilakukan monitoring dan controlling, termasuk mengukur dan menyebarkan informasi kerja. Nah, 2 output penting yang ada di sini adalah tindakan korektif dan tindakan pencegahan. Kemudian ada perform. Change control melibatkan identifikasi dan mengelola perubahan dari seluruh siklus proyek. Kemudian ada close, yaitu bagaimana outputannya dari final product yang sudah diinisiasi. Nah, yang pertama yaitu project dari develop project charter. Nah, di develop project charter ini ada inputan, kemudian yang menjadi output. Nah, inputannya ada agreement, business case, project statement, bla bla bla, dan yang lain. Nah, maksudnya di sini, jadi development project charter seperti yang saya jelaskan, yaitu dokumen yang secara resmi mengakui keberadaan proyek. Jadi, inputannya, yang pertama ada project statement work ini, jadi seperti deskripsi produk dan layanan yang dihasilkan. Berasal dari bisnis need, kemudian summary requirement, scope, karakteristik produk, dan organizational info. Ada business case, yang mana informasi sudut pandang bisnis, yaitu meliputi project objektif, biaya dan waktu, goals, high level requirement. Kemudian agreement ini berasal misalnya kalau misalnya ada pihak luar ataupun pihak dalam berupa misalnya contohnya SLA, ada MOU dan lain-lain. Kemudian ada enterprise, environment factor, yaitu meliputi tentang government standarnya, gimana standar kualitas yang ada di negara tersebut, kemudian organisasi culture-nya, budaya, dan struktur organisasi di perusahaannya, kondisi marketplace, dan kondisi marketplace. Kemudian yang terakhir adalah organizational process asset. Dan teknik yang digunakan yaitu expert judgment seperti bisa melalui tim seperti konsultan, PMP, or yang lainnya. Kemudian juga ada fasilitas teknik bisa lewat brainstorming dari konflik, kemudian problem solving dan manajemen meeting. Dari outputannya seperti yang telah dibahas di inputan tadi, project management menghasilkan business need, kemudian high level requirement, scope, dan lain-lain. Jadi ini adalah outputan dari development project charter, yaitu project charter yang meliputi seperti ini. Nah, di develop management plan ini inputannya, nah di sini. Jadi maksudnya project management plan ini inputannya berasal dari project
charter yang telah disebutkan sebelumnya. Kemudian ada output dari other proses lainnya. Kemudian faktor environment dan organisasi proses aset. Nah, di mana keempat input tadi itu termasuk sudah ada di outputannya yang ada di develop project charter itu. Nah, di develop project plan ini elemen yang paling tidak harus ada di project management ini adalah pengantar atau gambaran dari proyek. Jadi proyek ini tujuannya untuk apa, deskripsi tentang bagaimana proyek ini disusun, kemudian ada manajemen dan proyek teknis yang akan digunakan. Jadi teknis yang akan digunakan pada proyek dan bagian ini menjelaskan pekerjaan yang akan dilakukan, jadwal, kemudian dan anggaran. Nah, makanya outputannya yaitu project management plan. Kemudian di sini ada direct and management project work. Nah, direct and management project work ini melibatkan mengelola dan melakukan pekerjaan yang dijelaskan dalam rencana project plan management. Nah, sebagian besar waktu dan uang biasanya dihabiskan di direct and management project work ini. Dan banyak situasi unik yang terjadi pada pelaksanaan proyek, sehingga manajemen proyek di fase ini harus fleksibel dan kreatif. Kemudian ada inputannya ada project management. Kemudian setelah di sini ada permintaan perubahan, di sini kita akan meng-approve perubahan mana. Kemudian ada enterprise environment, organisasi proses aset, dan lainnya. Ini sudah ada di project development project charter, di mana toolsnya juga sama, expert judgment, project management information system, yang mana adalah sistem informasi dari manajemen proyek itu. Kemudian ada meeting, yang mana kita harus selalu meeting karena pasti ada kejadian unik yang tidak sesuai dengan project management plan. Outputannya dari variabel yang mana hasil atau produk apa yang kita akan hasilkan. Kemudian ada data performance kinerja, ada permintaan perubahan, dan update project management plan karena sudah ada dari permintaan perubahan tersebut. Kemudian juga beberapa update lainnya. Kemudian ada monitor and control project work, di mana karena seringnya terjadi perubahan, maka perlunya dari sebagian proyek tersebut, maka penting untuk mengembangkan dan mengikuti proses untuk monitoring itu. Dan pemantauan pekerjaan proyek tersebut. Outputannya ada dua yang penting, gimana caranya menanggulangi resiko, yang mana tindakan pencegahan, kemudian juga tindakan korektif. Nah, inputannya ada project management plan, kemudian schedule forecast yang sudah dibahas di sini. Dari jadwal-jadwalnya, harga forecastnya, validasi perubahan mana yang harus divalidasi, kemudian dan seperti yang sama ini. Kemudian tools tekniknya hampir sama. Kemudian adanya teknik analisa karena kita ingin mengetahui resikonya. Kemudian outputannya ada change request, work performance reports, project management plan update, project document update. Dan kemudian ada perform integration change control, di mana yaitu melibatkan identifikasi, evaluasi, dan mengelola perubahan di seluruh aktivitas siklus. Nah, 3 tujuan utama pengendalian perubahan ini adalah pertama mempengaruhi faktor-faktor yang membuat perubahan untuk memastikan bahwa perubahan itu bermanfaat. Kemudian ada menentukan bahwa perubahan ini telah terjadi. Yang ketiga, mengelola perubahan yang sebenarnya saat ini terjadi. Nah, inputannya ada project management plan, terus report dari work performance, change request, outputannya yaitu approve change request, permintaan perubahannya, ada update dari project management, kemudian juga update yang lainnya.
Dan yang terakhir adalah close project or fase. Nah, di sini outputannya pasti adalah jelas dari final produknya atau layanan ataupun transisi hasilnya, dan juga update dari proses organisasi.